Baik, selamat malam Sobat Index. Kembali lagi di Index Video, di mana kita akan membahas saham requestan dari member free dan member premium. Sebelum kita mulai ya ke saham yang pertama, sebelumnya saya memohon maaf dulu kalau misalnya saya tiba-tiba batuk ya, karena badan lagi agak kurang enak, lagi batuk-batuk juga, jadi mohon untuk dimaklumi. Oke, langsung aja ke saham yang pertama ya. Saham yang pertama ada GPRA. Oh ya, untuk sobat-sobat semua yang belum masuk grup free kita, langsung aja klik link di deskripsi ya, nanti akan saya taruh linknya. Gitu, langsung join aja. Oke, untuk si GPRA ini sesuai prediksi ya, dia menutup gap di sini dulu, di bawah dulu ya, dan akhirnya hari ini dia menutup gap yang ini nih ya, di 95 gapnya. Nah, secara tren si GPRA ini masih cenderung uptrend. Ya, secara tren masih cenderung uptrend. Nah, jadi selama masih berada di atas 92, ini masih layak untuk dilirik. Tapi kalau jebol 92 lebih baik out dulu ya. Karena apa? Karena dia berpotensi untuk patah trennya gitu. Menjadi downtrend ataupun sideways dulu di area sini nanti. Gitu ya. Jadi selama masih berada di atas 92, masih layak untuk dilirik untuk si GPRA ini. Lalu kita cek broksumnya. GPRA. Hari ini hari ini distribusi sangat kuat sekali ya GPRA ini ya, dari si PO. Lalu kita cek satu bulannya juga masih cenderung distribusi sangat kuat nih dari si PO ini. Jadi saran saya sih tunggu si PO stop jualan dulu gitu. Tapi kalau misalnya mau ambil pun nggak apa-apa sih ya, karena dia harga saat ini 96 dan SL-nya di 91 ya. Jadi kalau misalnya mau ambil ya tunggu dia dekat-dekat 92 aja gitu. Kayak contohnya misal kalau dikasih turun ke 93 boleh ambil, nanti SL-nya di 91. Toh ruginya juga cuma 2 tik ya kan. Jadi tunggu dia turun agak bawahan dulu, dekat-dekat support di sini gitu. Gitu ya. Jadi jangan asal langsung ambil di 96. Tapi kalau tiba-tiba dibanting ke 91 kan lumayan kerasa juga kan gitu. Jadi tunggu dia agak bawahan dulu aja, lebih baik antri dulu gitu. Karena kenapa antri dulu, karena kita melihat kondisi broksumnya juga kan si PO ini jualan masih konsisten jualannya. Nah, jadi biar aman tunggu dekat support sini aja, biar risikonya lebih kecil gitu. Oke, itu untuk GPRA. Lalu ada Hope ya, saham kedua. Untuk Hope ini saham 50-an ya, 52 harganya saat ini. Jadi saya sarankan untuk buy on breakout 54 ya. Baik ketika dia breakout 54. Kenapa saya sarankan ketika harus breakout 54 dulu? Karena kita biar tahu dulu nih, si Hope ini kira-kira bandarnya serius mau naikin nggak gitu. Nah, kalau misalnya memang serius mau naikin ya dia harus breakout 54 dulu. Kalau dia nggak berhasil breakout 54 ya kemungkinan dia akan menari-nari di angka 55.2 aja gitu. Lalu tujuan untuk buy on breakout juga itu agar ketika saham ini tiba-tiba dibanting lagi, nah Bapak Ibu masih ada kesempatan untuk kabur gitu. Jadi nggak kekunci di harga 50 gitu ya. Strategi buy on breakout di saham gocap gitu. Ya, semoga paham. Jadi saya sarankan biar aman aja ya, biar Bapak Ibu aman ya buy on breakout 54 aja gitu. Untuk Hope hari ini masih cenderung netral broksumnya. Lalu kita cek ke satu bulannya. Untuk satu bulannya dia masih cenderung distribusi lemah juga ya. Ini XC ya, top buyer-nya dan kondisi broksum satu bulannya masih cenderung distribusi lemah gitu. Oke, untuk Hope saran saya buy on breakout aja. Lalu ada GDST. Untuk GDST selama masih berada di atas 178 ini masih oke. Tapi kalau jebol 178 lebih baik out dulu ya. Dan di sini terlihat ada gap untuk si GDST ini, gapnya di 206, semoga suatu saat tertutup. Pokoknya selama berada di atas 178 masih oke untuk GDST. Lalu kita cek broksumnya, hari ini ada akumulasi juga GDST ya. Lalu satu bulannya masih cenderung distribusi lemah gitu. Oke, GDST selama di atas 178 masih oke. Lalu ada RTX. Nah, RTX ini udah terbang tinggi ya, be careful.
Nah, di sini juga dia udah buat ekor tinggi gitu ya. Udah panjang banget ekor di atasnya. Kalau saya boleh saran sih, tunggu dia koreksi dulu lah masuk gitu ya. Masuknya tunggu dia koreksi dulu. Pokoknya selama masih di atas garis kuning ini, saham ini masih layak untuk dilirik memang. Cuma kalau misalnya mau masuk hari ini, dan masuk di harga sekarang, ini terlalu high risk. Kecuali memang untuk scalpingan gitu ya. Nah, untuk day trade, nah, saya sarankan untuk ini dulu aja, untuk tunggu dia koreksi dulu aja. Gitu. Nah, biasanya saham yang naiknya lebay, turunnya pun suka lebay. Kadang dibanting ARB gitu. 3 kali beruntun baru dia bangkit. Jadi saran saya amannya lebih baik tunggu koreksi aja dulu. Lalu kita cek Broksumnya. Hari ini cenderung distribusi cukup kuat ya. Di sini XC dan YP nih retail juga udah mulai masuk. MG buang barang. Lalu satu bulannya juga masih cenderung distribusi ya. Distribusi lemah gitu. Oke, untuk RTX saran saya hati-hati ya. Nah, untuk NZIA juga ini banyak yang sangkut ya. Orang-orang banyak yang sangkut ya di NZIA gitu. Tiba-tiba dibanting. Untuk NZIA ini ya kalau dia mantul di 184 boleh lah. Tapi kalau dia nggak mantul 184 jangan dulu diambil. Nanti ambil lagi ketika dia breakout 184 gitu. Kenapa harus breakout 184 lagi? Karena kalau misalnya dia nggak berhasil breakout 184 lagi, maka saham si NJ ini akan kurang menarik ke depannya. Jadi cenderung akan downtrend gitu. Bahkan dia bisa balik lagi ke area sini nih. Nah, ke area sini. Dan di area sini dia akan sideways. Gitu. Jadi saran saya buy on breakout 184 gitu. Kalau misalnya dia candlenya berada di bawah sini. Kalau misalnya dia berada di atas 184, ya kemungkinan dia masih akan menarik untuk di tradingan ke depannya. Karena apa? Karena dia masih berada di atas garis kuning ini. Gitu ya. Oke, lalu kita cek Broksum. NZIA masih cenderung distribusi sangat kuat. Lalu satu bulannya masih ada akumulasi untuk NZIA ini ya. Oke. Lalu ada Elsa. Untuk Elsa ya. Elsa secara tren sih dia masih cenderung uptrend ya. Jelas ini masih cenderung uptrend. Aduh, sorry. Nah, ini jelas masih cenderung uptrend. Jadi selama masih berada di atas 310 sih masih oke ya. Tapi kalau jebol 310 lebih baik out dulu karena dia berpotensi menuju ke area sini, area bawah sini, gitu ya. Ya ini secara tren masih uptrend nih, masih layak untuk dilirik si Elsa ini. Lalu kita cek Broksumnya. Hari ini cenderung netral ya. Lalu satu bulannya masih cenderung distribusi sangat kuat sekali dari BK dan angka ya. Jadi kalau misalnya dia breakdown support trend ini, di be careful nih ya. Dia berpotensi untuk patah trend nanti, menjadi downtrend ataupun sideways gitu ya. Oke, itu untuk Elsa. Lalu ada Cem. Nah, Cem nih. Nah, kan Cem ini cukup unik ya. Dia naik candle merah sekali, naik lagi candle merah sekali, naik lagi. Nah, kalau saran saya tunggu dia koreksi lagi deh ya. Siapa tahu kalau misalnya dia koreksinya masih berada di atas 179, nah ini akan menarik lagi nih. Tapi kalau misalnya koreksinya di bawah 179, saran saya jangan dulu diambil. Gitu, jangan dulu ambil. Nanti ambil lagi dekat-dekat area sini nih. Area 130 sampai 140. Oke, siapa tahu mantul di area sini nanti. Lalu kita cek Broksumnya. Untuk Cem, hari ini ada akumulasi ya si Cem ini. Lalu satu bulannya masih ada akumulasi kuat juga. Average-nya 141, harga saat ini di 200. Waduh, udah jauh banget ya. Jadi be careful untuk Cem. Yang udah masuk segera taking profit, yang belum masuk tunggu dia koreksi dulu. Oke, mungkin untuk sesi 1 sekian, lanjut ke sesi 2 ya. Ada saham HATM nih habis ini. Oke, stay tune, thank you. Langsung tonton ya videonya setelah ini.